Sahabat Rema yang terkasih, hari ini Minggu tanggal 27 Maret 2022. Renungan kita akan diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 11 sampai 32. Dengan tema Allah Bapa yang Maha Rahim dan Maha Pengasih senantiasa terbuka dan merindukan anak-anaknya yang mau bertobat dan kembali kepada pelukan kasih-Nya. Dalam Injil Lukas ini dikisahkan ada suatu perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang datang mendengarkan Dia. Karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sering bersungut-sungut ketika Tuhan Yesus banyak bergaul dan makan bersama dengan orang-orang berdosa, di antaranya para pemungut cukai. Kisah perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus ini biasa kita sebut sebagai kisah anak yang hilang. Di sana dikisahkan ada seorang bapak mempunyai 2 orang anak. Anak yang bungsu meminta bagian warisan kepada bapaknya, kemudian pergi ke negeri yang jauh dan menghamburkan harta warisan itu untuk berfoya-foya hingga dia jatuh miskin dan menderita. Bahkan untuk mendapatkan makan pun sangat kesulitan. Menyadari kedosaannya, anak bungsu itu kembali pulang ke rumah bapaknya dan mengakui dosa-dosanya serta merasa tidak layak disebut sebagai anak bapa. Dia mau dijadikan seorang upahan bapaknya. Namun ketika bapaknya melihat anak bungsunya pulang, bapak itu merangkulnya, menerima kembali anaknya karena belas kasihan, dan bahkan memestakannya dengan suasana penuh sukacita. Sementara pesta berlangsung, anak sulungnya baru datang dari ladang. Melihat semua yang terjadi itu, anak sulung itu menjadi kecewa, marah, dan tidak suka kepada sikap bapaknya yang menerima kembali adiknya yang telah berdosa. Apalagi bapaknya membuat pesta besar dengan penuh sukacita. Anak sulung itu bersungut-sungut protes atas sikap bapaknya terhadap adiknya yang telah berdosa itu. Sahabat Rema yang terkasih, melalui perumpamaan itu Tuhan Yesus mau mewartakan kepada orang banyak, terlebih kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Pewartaan yang disampaikan itu untuk menyadarkan mereka ada 2 hal yang mau disampaikan Tuhan Yesus kepada mereka. Pertama, Allah adalah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun kepada seluruh umat-Nya, terlebih kepada umat-Nya yang berdosa. Karena kasih-Nya yang besar dan tak terbatas itu, Bapa mau dekat dengan anak-anaknya yang berdosa. Bahkan hatinya merindukan anak-anaknya yang berdosa untuk kembali kepada pelukan kasih-Nya. Allah adalah Bapa yang memiliki kasih yang sempurna, yang tangannya selalu terbuka untuk menerima, merangkul anak-anaknya yang mau bertobat, mau kembali kepada hadirat-Nya, mau kembali ke rumah-Nya. Sekalipun anak-anaknya pernah meninggalkannya, menjauhkan diri dari kehendak-Nya, bahkan hampir mati, terseret ke jurang kedosaan yang begitu dalam. Allah mau mengampuni anak-anaknya dengan penuh belas kasih. Yang kedua, pentingnya pertobatan bagi orang-orang berdosa.
karena dosa akan membawa manusia kepada maut, tetapi pertobatan akan membawa manusia kepada hidup dan keselamatan yang bersumber pada kesatuan dengan kasih Allah. Orang-orang berdosa yang telah menjauh dari Allah dipanggil untuk kembali kepada Allah. Orang-orang berdosa dipanggil untuk berdamai dengan Allah, untuk memperbarui relasi kasih dengan Allah, di mana relasi kasih yang telah dirusak oleh kesalahan atau dosa manusia itu akan diperbarui, dihidupkan lagi karena pertobatan manusia yang menerima pengampunan dan belas kasih Allah, di mana dosa-dosa yang telah lalu tidak lagi diperhitungkan oleh Allah. Kasih Allah yang amat besar yang ditawarkan kepada manusia itu membutuhkan tanggapan dari manusia itu sendiri. Sebagaimana digambarkan dalam kisah perumpamaan, proses pertobatan anak bungsu dimulai dari kesadaran ketika hidupnya terpuruk. Ia menyadari dosa-dosanya, ia menyadari telah bersalah kepada bapaknya, ia menyadari bahwa dengan mengikuti kehendaknya sendiri membawanya dalam penderitaan hidup. Karenanya ia kembali ke rumah bapaknya dengan kerendahan hati. Ia berpikir sekalipun ia nanti menjadi orang upahan bapaknya, karena tidak pantas lagi disebut sebagai anak bapa, ia yakin di rumah bapaknya ia bisa hidup dengan kesejahteraan yang melimpah. Dan apa yang dialaminya ketika disambut oleh bapaknya, ketika ia berkata, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Bapaknya tidak menghiraukan perkataan anak bungsu itu, melainkan bapaknya menerima kembali dengan sukacita sambil berkata, "Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Sahabat Rema yang terkasih, tidak mudah mengakui diri sebagai orang yang berdosa. Ketika dipandang bahwa hidup mereka tidak ada masalah, mereka menilai dirinya sendiri sebagai orang yang baik, taat kepada Allah, mengikuti perintah-perintah, aktif dalam pelayanan, dan merasa diri karena mereka orang yang dekat dengan Allah, mereka membenci orang-orang berdosa. Bahkan ketika mereka melihat orang berdosa bertobat dan hidupnya lebih diberkati Tuhan, mereka menjadi iri, benci, marah, tidak suka, dan selanjutnya. Sikap seperti itu dalam perumpamaan tadi diperankan oleh anak sulung yang menunjukkan kurangnya sikap kasih terhadap saudaranya sendiri, terhadap sesamanya. Tidak ada sikap bela rasa terhadap saudaranya, orang yang menderita karena berdosa. Malah ia kecewa ketika saudaranya mendapat pengampunan dan kasih yang besar dari Bapaknya. Sahabat Rema yang terkasih, Allah senantiasa merindukan kembalinya orang-orang berdosa yang bertobat ke dalam pelukan kasih-Nya. Dua aspek pertobatan, yaitu pembaruan semangat hidup, kembali kepada Allah untuk mengasihi Allah dan untuk mengasihi sesama. Sahabat Rema yang terkasih, demikian renungan yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga Allah memberkati keluarga kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Keluarga kudus, doakanlah kami.
Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.